Shalom para sahabat, selamat pagi dan salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada pagi hari ini saya akan berbagi SSP untuk kita. Pada bagian pertama saya mau bahas tentang TRC Sabah. Jadi pada hari Senin yang lalu saya melihat foto Komsel TRC Sabah gitu ya. Nah, ini saya rekaman pada hari Selasa gitu. Nah, jadi hari Senin malam gitu. Jadi pada hari Senin sore saya melihat foto itu dan saya sangat bersuka cita gitu ya. Karena saya melihat keseriusan daripada Bu Alinang dan juga Bu Edit dalam melakukan komsel di Sabah gitu ya. Tetapi kali itu tidak ada Bu Rini ya, karena Bu Rini sedang berkunjung katanya ke rumah cucunya gitu. Nah, saya bisa feel gitu ya, atmosfer yang mereka bangun gitu. Hanya 2 orang kuat, yaitu Bu Alinang dan juga Bu Edit yang melakukan komsel di Sabah. Tetapi kita bisa rasa atmosfernya, bagaimana kedua sahabat setia ini begitu sungguh-sungguh dalam melakukan semuanya. Kita bisa lihat mereka tidak main-main, mereka bersungguh hati untuk mengadakan komsel di Sabah dan menjangkau jiwa-jiwa gitu. Nah, andaikan saja Bu Rini bisa bergabung gitu ya. Kalau Bu Rini bisa bergabung, tentu tambah ramai lagi gitu. Ada rasa bangga, ada rasa haru, bersemangat, ya semua hal-hal yang positif terbangun ketika melihat foto-foto mereka di dalam grup gitu. Nah, itulah memang yang merupakan cita-cita kita gitu ya. Pelayanan ini tidak dilakukan, tidak dijalankan mewarisi pola komsel-komsel yang lain gitu. Saya kemarin katakan bahwa tanpa saya pun komsel di beberapa kota tetap bisa jalan, karena tidak seperti one man show gitu ya. Jadi satu orang yang betul-betul dijagokan gitu, enggak. Jadi bahkan kemarin saya katakan bahwa bukan hanya saya yang bisa gitu, tetapi para sahabat juga. Pelayanan ini membangkitkan pemimpin, lalu pemimpin itu kemudian diberikan tanggung jawab untuk memperluas pelayanan ini, dan bukan semata untuk memperluas pelayanan ini gitu ya, tetapi bagaimana mereka setiap orang yang menangkap visi kemudian menjangkau orang yang tidak terjangkau oleh sosial media. Nah, bangga, haru, kemudian jadi bersemangat gitu ya melakukan semuanya karena melihat hasilnya gitu ya. Bu Alinang yang dulu tidak seperti ini, kemudian juga Bu Edit gitu. Belum lagi kalau ditambah Bu Rini gitu ya. Mereka sekarang sudah
memiliki pelayanan sendiri. Mereka sudah memiliki pelayanan sendiri di Sabah, di Malaysia. Nah, sama seperti ketika Tuhan Yesus memuridkan 12 orang, lalu 12 orang ini kemudian diutus, kecuali Yudas yang mengkhianati dia tentunya. Orang-orang yang Tuhan sudah muridkan kemudian pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil. Mereka melayani gitu. Nah, pola inilah pola pemuritan, pola pelayanan yang melakukan pemuritan inilah yang kemudian bisa menghasilkan orang-orang tangguh seperti ini. Jadi Bu Edith, juga Bu Walinang, juga Bu Rini gitu. Sebetulnya sekarang bukan lagi orang Kristen yang biasa-biasa. Saya katakan di waktu-waktu lalu gitu ya, ketika belum ada TRC Sabah, saya sampaikan kepada orang-orang TRC Jakarta, Tangerang dan juga Bekasi, jangan kemudian berharap bahwa ketika nanti berpikir bahwa ketika nanti TRC Jakarta, Bekasi dan Tangerang kuat dan kemudian bertambah-tambah, lalu kemudian Pak Atta Sodimungkunya terus datang ke sana gitu ya untuk ambil alih. Enggak. Saya tahu bahwa Tuhan melihat setiap pelayanan kita gitu ya. Pelayanan ini itu Jakarta telah dipercayakan kepada Burut dan beberapa sahabat di sana. TRC Tangerang untuk Bu Lini dan beberapa sahabat di sana. Bekasi dan juga ini sekarang Sabah Malaysia gitu. Kalianlah pemimpin baru yang dibangkitkan dan akan menjadi perpanjangan tangan dari TRC untuk menjangkau jiwa-jiwa gitu. Jadi saya kepikir gitu ya, sekarang kalau sungguh-sungguh Bu Walinang, Bu Edith, Bu Rini mengerti pikiran saya ini gitu ya, bahwa kemarin kan saya bagikan hari sudah larut malam gitu. Kemudian juga dari artikel yang ditulis oleh hamba Tuhan yang memang saya rekomendasikan di dalam pelayanan ini, juga dari Prophet Sadu saya bagikan bahwa kita sekarang sudah harus mempersiapkan diri untuk menghadapi masa antikris gitu ya. Bahkan harus siap kalau tiba-tiba harus mati martir gitu. Nah, semuanya sudah harus digenapi dan kita mau masuk ke masa itu. Nah, sekarang apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Apakah kita hanya berpangku tangan saja gitu ya dan nggak lakukan apa-apa gitu? Nah, Bu Walinang, Bu Edith dan juga Bu Rini di Sabah Malaysia, sekarang pikirannya adalah bagaimana sambil menantikan Tuhan gitu ya, menantikan Tuhan, menantikan kedatangan Tuhan, menghabiskan sisa hidupnya. Sekarang fokus mereka sudah jelas gitu. Panggilan hidup mereka sudah jelas gitu. Mereka tidak mesti seperti diri saya gitu ya. Tetapi sekarang dengan adanya Komsel Sabah Malaysia, saya bisa feel sampai sekarang bahwa Komsel ini akan kuat dan bahkan berkembang. Karena apa? Di sana ada orang-orang yang sudah kuat dan menangkap visi dan juga mau diarahkan gitu. Nah, sekarang Bu Walinang seorang ibu rumah tangga, Bu Edith juga ibu rumah tangga dengan berbagai kegiatan mereka, dan juga Bu Rini sekarang tinggal seorang ibu rumah tangga tinggal dengan keluarganya gitu ya. Nah, mereka sudah tahu
sudah ketemu panggilan mereka. Jadi saya di pikiran saya ini, kalau mereka sudah bisa mengerti pikiran saya, sekarang mereka tinggal tetap setia melakukan semuanya. Mereka melakukan par mereka bertekun dalam pembacaan Alkitab, mereka menambah pengetahuan mereka, terus membangun kesetiaan, konsistensi, kemudian kapasitas mereka, ketekunan mereka gitu di dalam pelayanan ini. Tetapi dalam menghabiskan waktu-waktu hidup mereka gitu ya, mereka sudah punya goal gitu, bahwa mereka sekarang sudah dipercayakan Tuhan melalui pelayanan ini, melalui TRC, pelayanan di Sabah, Malaysia. Jadi dari kemarin kan kita lihat mereka melakukannya dengan sungguh-sungguh. Ada orang-orang yang diajak di dalam komsel, mereka setia berbagi modul gitu ya. Nah, di pikiran mereka ini sekarang, kalau menurut cara pikir saya gitu ya, sambil menjalankan kehidupan mereka seperti biasa, aktivitas mereka, peran mereka dalam keluarga, mungkin ada kegiatan mereka melakukan par, tetapi di hati mereka sekarang selain bersyafaat untuk keluarga mereka, tapi pikiran mereka adalah jiwa-jiwa yang telah mereka bawa ke dalam komsel. Saya sangat percaya bahwa mereka akan menjadikan mereka di sini adalah Bu Alina, Bu Edith, Bu Rini akan menjadikan jiwa-jiwa baru ini menjadi pokok-pokok doa mereka. Mereka sudah menabur bagi jiwa-jiwa. Nanti mereka tinggal melihat bagaimana Allah memberikan pertumbuhan terhadap firman Tuhan yang mereka telah tabur, dan mereka akan menuai gitu ya. Pelayanan ini tidak terlalu tinggi dalam pengajaran, tetapi yang kita tekankan adalah bahwa kita menjadi pelaku dari apa yang kita dengarkan, dari apa yang kita anggap benar. Kalau menurut kita bahwa baca firman itu benar, kita lakukan. Kalau kita mengerti dari firman Tuhan bahwa orang Kristen harus berdoa, kita lakukan. Kita berpuasa, kita berdoa gitu. Tidak ada hal-hal yang terlalu tinggi, pengajaran yang terlalu tinggi dalam pelayanan ini. Tetapi pelayanan ini ada dan menjadi berkat karena kita belajar untuk menjadi orang Kristen yang real gitu ya. Orang Kristen yang tahu tapi melakukan. Termasuk juga sampai ke pelayanan. Hanya terus bertekun di dalam pembacaan Alkitab, lalu kemudian mau menjangkau orang, mau berbagi modul, akhirnya jadi seperti ini gitu. Saya juga pikir bahwa ketika Paulus melayani dan para murid melayani, mereka hanya dapat wahyu daripada Tuhan, dari persekutuan dengan Tuhan. Mereka tidak berangkat ke sekolah teologi gitu. Saya tidak sedang mengatakan bahwa sekolah teologi itu nggak penting gitu. Tetapi kalau orang punya pengetahuan tentang kebenaran, orang punya ilmu tentang teologi ya, tapi kalau tidak menghidupinya, dia tidak punya hati untuk jiwa-jiwa. Saya berpikir bahwa cara kita yang sangat sederhana ini dipimpin oleh seorang yang tidak berlatar belakang teologi ya, tapi juga akhirnya kita bisa lihat hasilnya gitu ya. Kita bisa lihat hasilnya. Beberapa komsel sudah ada sekarang. Sudah bosan para sahabat untuk mendengarkan kesaksian pelayanan ini, di mana oleh pelayanan ini ada banyak orang Kristen yang berubah gitu ya. Nah, itu yang menjadi harapan saya untuk para sahabat yang ada di kota-kota lain. Jadi saya punya feeling, punya hati saya itu bisa menangkap tentang hati para sahabat gitu ya, dan itu cukup akurat gitu ya. Dan terbukti kan sekarang para sahabat bisa melihat buahnya. Gak perlu banyak ngomong gitu ya. Saya tidak katakan bahwa gak perlu berbagi SK gitu, tetapi gak perlu terlalu heboh bagi sana bagi sini gitu ya. Tetapi bisa
disaksikan gitu ya, buahnya seseorang itu yang betul-betul real selama ini dalam pelayanan ini gitu. Bu Edith sudah setia memang bersama saya, rasanya akhir 2015 bahkan paling lama awal 2016 gitu ya. Bu Edith juga begitu. Nah, buah dari mereka melakukan PAR, buah daripada persekutuan mereka dengan Tuhan, buah daripada mereka mendengarkan tuntunan yang saya berikan itu ada. Nah, itu yang merupakan ukuran menurut saya gitu. Kalau orang hanya, kalau bukankah firman Tuhan katakan dari buahnya kamu mengenal mereka. Buah kesaksian hidup, perkataan, perilaku, tetapi juga buah pelayanan mereka gitu. Buah-buah rohani mereka itu yang menunjukkan siapa mereka gitu ya. Jadi bukan beradu amin, haleluya, terus bagi-bagi tapi tidak dihidupin. Tidak ada bukti nyata dalam kehidupannya gitu. Itu yang terus saya mau ingatkan para sahabat supaya terus mengevaluasi diri gitu. Nah, saya mau katakan bahwa problem utama di sini adalah kenapa kok Bu Alinang gitu ya, Bu Alinang, Bu Edith, Bu Rini, ya itu yang di Malaysia, yang Bu Lini gitu ya, sampai kemarin dia pergi juga ke Bekasi gitu ya. Ini juga saya sangat percaya bahwa ini akan menjadi komsel yang kuat gitu ya. Kemudian juga Bu Rani gitu. Itu sebetulnya sederhana saja bedanya dengan kita yang masih berpangku tangan, yang masih belum bisa melakukan lebih untuk jiwa-jiwa gitu ya. Itu masalahnya di hati. Kalau hati ini belum mengerti, kalau hati kita belum mengerti isi hati Tuhan, kalau hati kita belum diubahkan, memiliki beban atas jiwa-jiwa, maka semuanya yang kita tahu tentang firman Tuhan itu akan menjadi sesuatu yang gak real gitu loh. Jadi begini, kenapa kok mereka itu, ini kan kita bicara tentang praktek gitu ya, tentang realitasnya gitu. Ada orang-orang yang saya sudah didik dalam pelayanan ini. Saya kemarin katakan, aku adalah teladannya gitu. Aku sudah memberikan contoh. Kenapa orang-orang yang seperti orang-orang yang saya sebutkan tadi gitu ya, mereka bisa sekarang berbuah gitu, karena mereka real gitu. Jadi itu yang saya terus katakan pada para sahabat. Mereka realnya mereka dengarkan, mereka perhatikan, mereka hidupi, dan sekarang mereka berbuah. Nah, itu yang saya harapkan dari para sahabat. Nah, terlalu sering saya katakan bahwa cek hatinya gitu. Cek hatinya, kenapa kok kayaknya melakukan pelayanan buat jiwa-jiwa, sementara kita sudah banyak dapatkan peringatan, kan seperti yang terbaru yang saya katakan itu loh, hari sudah menjelang malam, kedatangan Tuhan sudah di depan mata, tanda-tanda, kemudian nubuatan dari prophet Sadu gitu. Tapi kenapa kok kita masih nyaman-nyaman aja sih? Kok kayaknya kita tetap biasa aja gitu. Gak ada hal yang mesti kita fokuskan gitu. Ini malah fokus sama corona gitu. Fokus sama bagi sana bagi sini yang gak penting. Kalau Bu Alina tetap fokusnya itu sama jiwa-jiwa gitu. Saya pun seperti itu gitu. Boleh dengar semuanya, boleh dengarkan semuanya, lalu pelajari, tapi gak perlu panik, gak perlu ketakutan gitu. Yang jelas jangan mencoba Tuhan, tetap jaga kesehatan, tetap tambah pengetahuan gitu ya, pola makan, kemudian ya olahraga gitu.
Tapi bukan berarti kemudian pikiran kita, suasana hati kita dipengaruhi dengan ini gitu ya. Saya mau kasih tahu bahwa saya baca di dalam Alkitab bahwa Tuhan tidak pernah menulahi orang Israel sepanjang mereka hidup benar. Tuhan menyelamatkan orang benar. Yang saya mau katakan bahwa pastikan hidup kita berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan buka celah untuk dosa hati, pikiran, anggota tubuh, dosa apapun itu yang menjadi celah buat iblis bisa merusak kehidupan kita. Bukan berarti so pede gitu ya. Itu kebenaran yang saya tahu. Tuhan tidak pernah menulahi orang Israel, umat pilihannya, sepanjang mereka hidup benar gitu. Kita juga sama. Kita adalah orang Israel rohani, orang pilihan Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan tidak memperuntukkan tulah datang dalam kehidupan saya. Apalagi setelah saya ada di dalam Tuhan, saya hidup untuk Tuhan, saya melayani Tuhan, saya memberitakan Injil, tentulah Tuhan akan jagai miliknya gitu. Yang penting saya tahu, saya tetap lakukan bagian saya, menjaga kesehatan saya, tidak mencobai Tuhan, menjaga kebersihan, pola hidup sehat gitu. Dan jangan buka celah untuk dosa masuk gitu. Kalau itu dilakukan, ya saya percaya kutuk tidak akan menimpa orang percaya. Tetapi yang saya lihat kan kita malah suasana hatinya itu, pikirannya dipengaruhi oleh hal-hal yang di dunia ini. Bukankah perlindungan Tuhan sempurna terhadap orang benar, orang percaya, orang yang takut akan Tuhan gitu? Harusnya fokusnya itu jiwa-jiwa gitu. Nah itu tadi yang saya katakan. Tetapi karena hatinya belum diubahkan gitu ya. Hatinya itu belum mengerti isi hati Tuhan. Apa sih isi hati Tuhan? Jadi saya nggak tahu di dalam doa itu ada persekutuan nggak sih sebenarnya dengan Tuhan gitu. Kalau persekutuan itu kan berarti ada interaksi dengan hatinya Tuhan gitu. Atau asal rutinitas aja gitu. Kalau ngerti udah bertahun-tahun sama saya, mestinya harus tahu isi hati Tuhan. Udah bertahun-tahun lakukan doa gitu ya, mestinya tahu isi hati Tuhan itu apa gitu. Lalu kemudian hati yang belum mengasihi jiwa-jiwa, masih enggan, belum bangga untuk melakukan semua ini. Tidakkah kita tahu bahwa kemarin ada kan kesaksian motivasi dari Pastor Park? Apa yang menjadi dasar harta kekal kita di surga? Itu adalah doa-doa kita. Makanya saya tantang untuk masuk berdoa. Tetapi kan sekarang kita bisa menilai lah diri kita gitu ya. Itu sebetulnya yang harus para sahabat yang MTLC Advance harus tangisi gitu ya. Kenapa kok kayak kelihatan seperti orang yang rohaniawan, bagi sana bagi sini perkara rohani, tapi di dalam batinnya itu seperti ada penipuan gitu. Gak mau berdoa, terbeban untuk berdoa gitu. Itu penyakit menurut saya gitu. Lalu kemudian belum bisa punya hati untuk memberitakan kebenaran sejati buat orang lain gitu. Itu yang harus kalian bereskan gitu ya. Hati ini berarti belum bisa mengerti isi hati Tuhan, belum bisa peduli sama jiwa-jiwa, masih standar lah kayak orang-orang sana, bagi-bagi rohani, amin, haleluya, kayak gitu-gitu aja gitu. Tapi nggak ada hal yang nyata yang menjadi kesaksian di dalam hidupnya. Nah ini memang kan saya katakan bahwa para sahabat di sini adalah pekerja orang-orang kuat, sudah pantas menerima makanan keras. Orang di luar sana yang saksikan di YouTube di TRM Group mungkin bilang kok sepertinya dimarah-marah gitu ya. Ya para sahabat kan memang sudah diubahkan. Tetapi terus saya ingatkan gitu. Miliki hati
hati Yesus. Tangisi diri kalian yang kok kayaknya saya ini banyak dengar gitu ya. Banyak dengar tentang kebenaran firman Tuhan, dengarkan khotbah sana sini, baca, posting sana sini. Tapi kok kayaknya itu gak ada buahnya gitu. Kok gak, gimana ya? Kok saya bisa rasa hati yang mengerti isi hati Tuhan itu belum ada. Yang bergairah untuk menjangkau jiwa-jiwa. Apa yang saya lakukan di akhir hidup saya, di hari-hari terakhir ini gitu. Belum dapat. Makanya saya bilang harus memiliki kerendahan hati. Jangan ketika saya sampaikan tuntunan yang keras begini malah dongkol, malah kesel gitu. Jangan, tapi menangislah gitu ya. Apalagi kan saya sudah katakan udah pelayanan, udah ikut menu rohani yang seperti ini, udah umur sudah nggak muda gitu ya. Harus menangis, memiliki kerendahan hati untuk dibentuk sama Tuhan. Minta hati yang mengasihi jiwa-jiwa, minta hati Yesus gitu. Itu yang saya mau katakan pada yang lain gitu. Supaya nggak tertipu. Ini bukan saya seperti meneror gitu ya, atau menekan gitu ya. Itu ada problem di dalam hati, di dalam hidup. Kalau udah bertahun-tahun dengarkan kebenaran sejati, tapi kok nggak berbuah gitu. Sama seperti pohon gitu ya. Sudah dikasih di tanah yang subur, kemudian dikasih pupuk, di pengairan yang baik gitu. Tapi nggak buah, itu berarti something wrong dengan pohon itu, dengan tanaman itu. Itu yang saya katakan, masalah itu di hati. Di hati ini sekarang gitu. Jangan-jangan ketika dengar saya memberikan tuntunan seperti ini, pikirannya bosan, atau mungkin gak terima gitu ya, atau dengar telinga kiri keluarnya bukan dari telinga kanan tapi dari kiri juga gitu, gak dapat apa-apa gitu. Nah, itu yang saya mau terus katakan, karena kalian adalah pengerja, kalian adalah orang kuat gitu. Karena kalau tidak mau naik gitu ya, tidak mau meningkat dalam kerohanian, tidak mau seperti mereka ini, seperti Bu Lini, seperti Bu Alina, Bu Rani gitu, maka yang ada adalah kerohaniannya akan kendur. Ya kayak gitu-gitu aja gitu. Lama-lama seperti nggak punya fokus gitu. Jadi bisa pusing sana, pusing sini, masih pikirin dirinya, kenyamanan diri saya gitu ya. Terus nanti kalau mau ketemu Tuhan, mau banggakan apa? Mau banggakan apa ketika ketemu Tuhan gitu? Hanya masih fokus ketika berdoa, bergumul dengan rasa kantuk saya, malas saya, itu yang diperhadapkan. Kemudian enggan untuk ajak orang ke komsel, enggan untuk bagi modul. Kita ini sudah di akhir loh. Bukan cuma apa yang saya dapatkan, tapi para hamba Tuhan yang memang kita bisa feel mereka hamba Tuhan yang kredibel, udah kasih tahu bahwa kita ini di ujung masa, sudah malam, umur kita juga sudah tidak lagi muda. Apa yang kita bisa lakukan? Apakah kita masih tetap enggan keluar dari comfort zone-nya kita? Saya lihat ada beberapa orang yang pilih diam-diam aja gitu, diam-diam terus gak mau bergabung karena merasa gak mau tahu dengan ini semua gitu ya. Saya mau bilang, hati seperti itu salah hati yang seperti itu. Apalagi sudah dengar firman terus bagi-bagi video rohani, baca rohani, tapi orang bisa lihat kok gak ada buahnya gitu. Itu namanya penipuan gitu. Itu yang saya mau ingatkan pada para sahabat di sini gitu. Memang untuk menu MTAC Advance kan tidak lagi yang main-main. Kalau yang main-main saya pun gak suka. Yang ringan saya gak suka bagikan gitu. Saya hanya suka membagikan makanan yang keras. Makanya ketika di Jambi, potensi diri saya, kemampuan rohani saya, leadership saya itu kan mentok. Karena apa? Ketemu orang-orang yang masih baca Alkitab aja nggak memiliki konsistensi, berdoa aja nggak komitmen gitu ya.
Nah, tetapi untuk para sahabat yang saya tahu udah kuat, justru memang uh, uh, kepemimpinan saya, maksudnya ya itulah aura leadership saya itu keluar untuk kemudian membangkitkan gitu. Senang kan kalau misalnya TRC Sabah itu bisa kuat, Tangerang, Jakarta, Bekasi ada Bu Lini yang bisa dipercaya gitu, Medan. Kemudian nanti beberapa kota lain. Senang gak kalau kemudian kita bisa bermultiplikasi gitu. Itu yang kita kejar sekarang. Bukan cuma dengerin sharing saya terus bagi-bagi, ikutin khotbah hamba Tuhan ABCD banyak sekali, kayak rasa nano dengerin gitu ya. Tapi nggak ada hasilnya gitu. Hamba Tuhan yang saya rekomendasikan juga berkata bahwa mestinya kalian bisa bedakan gitu ya, hamba Tuhan yang dipimpin oleh Roh Kudus atau hamba Tuhan yang memang palsu gitu ya. Loh, nabi palsu itu kan tidak ucuk-ucuk datang dari non-Kristen. Saya kasih tahu ya, nabi palsu itu Alkitab kan bilang mereka adalah bagian dari kita, tapi tidak sungguh-sungguh bagian dari kita, kata Paulus kan. Mereka juga orang Kristen, bahkan mungkin berkhotbah dan pengaruh. Saya mau cerita. Belum lama ini saya ibadah di sebuah gereja. Pembicaranya itu dari Jakarta gitu. Saya juga baru kenal orang ini, tetapi berdasarkan perkenalan yang diberikan oleh hamba Tuhan setempat, orang ini adalah aktif di YouTube dan juga sudah terkenal. Bahkan ternyata dia orang yang suka memberikan pengajaran di berbagai tempat lah gitu ya. Ketika saya mendengarkan sharingnya, dia bilang kayak gini, Tuhan bicara kepada saya gitu ya. Tuhan bicara kepada saya. Kata Tuhan, kita ini pasti diselamatkan. Dia bilang seperti itu. Hati saya langsung sesak gitu ya. Saya bilang sama Tuhan, hati saya itu sakit untuk mendengarkan pernyataan-pernyataan seperti ini. Kenapa? Bukan berarti saya tidak mau banyak orang diselamatkan. Tetapi kalau kita baca firman Tuhan, Tuhan sendiri berkata, tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Matius 7:21 sudah terlalu sering kita dengarkan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi dia yang melakukan kehendak Bapakku ini surga. Ada orang nanti di akhir zaman berkata bahwa Tuhan, kami sudah bernubuat demi namamu, melakukan mujizat, menyembuhkan orang demi namamu. Tapi Tuhan katakan enggak, karena kamu membuat kejahatan gitu. Jadi jangan cuma menilai orang karena hamba Tuhan terus main dengerin aja gitu. Saya mau kasih tahu. Jadi yang membuat saya sangat klik dengan hamba Tuhan itu adalah kok kayaknya isi hati dan pikirannya itu banyak sekali sama dengan pikiran saya. Saya nggak seperti kalian loh, ikutin. Jadi yang di sosial media itu di YouTube, saya tahu ini bukan hamba Tuhan yang menurut saya benar di dalam pemikiran saya, karena yang selalu dibicarakan hal-hal yang mengenakan telinga orang gitu ya. Seperti yang tadi saya katakan, dia buat pernyataan bahwa Tuhan berkata bahwa kita pasti akan selamat. Loh, apakah pertanyaan saya kemudian, apakah
pembicara ini tahu kehidupan orang ini semuanya sudah suci dan kudus. Karena Tuhan katakan tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Lalu kalau ternyata orang-orang ini yang mungkin berbisnis ada tipu-tipu, kemudian tidak kudus dalam mata, anggota tubuh, kemudian mungkin nggak mengampuni gitu ya, kemudian tidak hidup dalam pembacaan Alkitab, tidak bersekutu dengan Tuhan. Bagaimana begitu mudahnya dia berkata bahwa Tuhan bilang kita semuanya akan selamat. Firman Tuhan berkata segala sesuatu harus diuji. Nah, tetapi karena saya lihat memang kualitas jemaat yang tidak bergaul dengan firman Tuhan, tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan, langsung serta-merta saja bilang amin gitu. Itu menyakitkan hati saya gitu ya, karena saya udah tahu kebenaran. Karena kalau kita baca lengkapnya firman Tuhan, bukan hanya sekedar percaya, bukan hanya sekedar ibadah gitu ya, tetapi menjadi pelaku firman. Abraham kan sudah kita tahu di Kejadian 26 ayat 5 dikatakan, karena Abraham mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukum-Ku. Demikian juga dengan Daud, berkenan karena dia melakukan segala kehendak Tuhan. Ya kan, di Kisah Para Rasul 13 ayat 22, melakukan segala kehendak Tuhan. Jadi orang-orang yang memang akan diselamatkan harus tak bercacat gitu, tak bernoda, tanpa dosa. Karena kalau ada dosa, maka yang terjadi adalah terpisah daripada Tuhan. Yesaya 59. Upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Saya bisa tahu, saya bukan menghakimi, tapi saya tahu bahwa ini bukan hamba Tuhan yang sungguhan. Karena bagaimana mudahnya dia berkata bahwa kata Tuhan kita ini selamat. Kenal gak siapa orang yang datang ke gereja ini? Yang saya tahu dari gereja-gereja yang sama saya ada layanin, mereka gak baca firman, mereka masih terikat ketika konseling dengan saya. Mereka melakukan dosa ABCD. Nah, itu yang saya mau katakan kepada para sahabat. Itu kan kemarin saya katakan hamba Tuhan yang saya rekomendasikan pengajarnya bilang, nabi palsu itu bukan berarti yang gak percaya Yesus gitu, tapi dia gak memberikan pengajaran yang sebenarnya gitu. Jadi saya lihat ya itulah merupakan pergumulan saya sebetulnya. Mau didewasakan tapi kok hatinya itu susah gitu ya. Makan dari firman Tuhan, dari hamba Tuhan sana semuanya. Saya mau kasih tahu, ada dasar firman-Nya di Matius 7 ayat 22 sampai 23 itu, pada hari-hari terakhir orang yang melakukan mujizat itu kan hamba Tuhan. Orang yang bernubuat itu kan hamba Tuhan. Tapi Tuhan tolak. Karena mereka tidak real gitu. Orang bisa saja jago berbicara di mimbar, tapi hidupnya tidak real. Kita yang di dalam Tuhan, firman Tuhan katakan orang rohani mengerti segala sesuatu. Orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu, menilai segala sesuatu. Kalau kita akrab sama Tuhan, intim sama Tuhan, kita bisa kenalin ini hamba Tuhan, ini benar apa enggak. Tapi kan kebanyakan di antara kalian sekarang masih semuanya di maam gitu ya, dicaplok semuanya yang jelas hamba Tuhan gitu, punya video terima aja, bagikan gitu. Jadi seperti belum punya pemahaman tentang kebenaran sejati gitu. Nah, itu yang terjadi kan. Nah, akhirnya apa sekarang? Ya kayak gitu-gitu aja kerjaannya. Bagi-bagi tapi tanpa menunjukkan buah yang real gitu. Nah, saya betul-betul prihatin dengan ini semua, fakta ini semua. Itu kenapa saya sangat keras, sangat tegas untuk mengingatkan para sahabat supaya jangan merugi gitu. Hal yang Tuhan inginkan dalam hidup ini bukan sekedar itu, tapi bagaimana kita mau memberi diri untuk Tuhan. Tuhan pakai hidup kita untuk mulut kita, waktu kita, tenaga kita, segala yang kita punya untuk kemuliaan Dia, untuk jiwa-jiwa gitu. Giliran berbagi modal, hatinya berat gitu. Nah, itu problemnya, itu penyakit saya bilang. Itu mesti harus teriak sama Tuhan supaya itu diubahkan dan kita harus mau gitu. Nah, itu yang saya mau katakan pada kalian gitu. Nah, seperti yang kemarin saya katakan bahwa ada orang yang begitu mudahnya berkata, kata Tuhan dia berbahasa roh. Tuhan bilang kita akan selamat. Saya mau katakan dengan berani,
Ada firman di Matius 7 ayat 22 sampai 23. Itu hamba Tuhan juga. Bernubuat pula. Tapi Tuhan tolak. Bagaimana mungkin katakan kita pasti selamat? Tahu nggak fakta orang? Jadi kan Pak itu juga kan katakan kan pengajar kita. Jangan langsung bilang bahwa kita pasti selamat. Nggak ada yang bisa bilang kita pasti selamat. Kita hanya boleh punya keyakinan. Karena apa? Kita tahu kita sudah hidup taat. Saya yakin Tuhan selamatkan saya. Tapi hamba Tuhan ini bilang kita pasti selamat. Come on. Bagaimana bisa menjamin seperti itu? Tuhanlah yang punya keputusan untuk kita selamat apa enggak. Dan itu fakta. No. Dan jika dia juga sebagai orang baru, bukan gembala gereja lokal itu, dengan berani katakan kita pasti selamat. Dasar firman-nya apa? Tahu nggak? Tahu yakin bahwa orang-orang ini hidup tanpa dosa? Sudah hidup suci dalam perkataan, perilaku, dan perbuatan. Nah itu loh yang memprihatinkan kita. Itu kenapa? Kan tidak mungkin saya tiba-tiba interupsi di gereja. Itu nggak benar gitu ya. Nggak mungkin. Bagaimana Bapak tahu kalau ini semua sudah hidup tanpa dosa? Itu kan namanya nggak punya etika kan. Tapi dengan cara video ini, melalui pelayanan inilah kita kasih tahu kebenaran sejati kepada orang. Nah tetapi itu kan kalian kebanyakan belum tangkap gitu. Itu yang harus kalian tangisin. Kenapa hatinya belum memiliki hati Yesus? Kenapa kok kayaknya melakukan semuanya, membuka pintu rumahnya untuk memberikan Injil yang benar kepada orang, belum tergerak? Kok kayaknya masih enggan, masih berat gitu. Nah itu penyakit yang mesti dikoreksi. Dan jangan hatimu kesel gitu ya, dongkol ketika saya berkata keras seperti ini gitu. Kemarin juga kan di artikel itu hamba Tuhan itu bilang, sampai di artikel itu juga dibawa-bawa tentang bagaimana sikapnya terhadap the elder yang ada di penatua yang ada di gereja lokalnya. Jadi sebetulnya di benak saya, pemimpin rohani yang benar itu adalah yang berani menegur gitu ya. Yang berani menegur, yang keras gitu, bukan menina-bobokan orang gitu. Nah, kasih yang enak-enak, kasih pembicara yang terkenal gitu ya, mengenakan telinga, oh tepuk tangan. Nanti karena itu tidak akan membuat mereka menjadi dewasa. Kenapa kapasitas rohani saya terbangun? Secara sederhana saya katakan begini. Kesetiaan, konsistensi, kapasitas diri, komitmen diri, gairah saya, kenapa menjadi seperti ini? Itu hasil dari bayar harga untuk segala sesuatu. Bayar harga membaca Alkitab. Bayar harga untuk berkomitmen baca Alkitab, berdoa. Ketika setiap hari dilewati, tidak mudah melewatkan 2-3 kali sehari. Tetapi komitmen diri untuk katakan saya harus berdoa. Malah saya harus tetap berdoa. Ngantuk saya harus tetap berdoa. Itu yang menghasilkan diri saya seperti ini. Yang berubah, yang bisa ngerti hati Tuhan, yang bisa tetap bersemangat melayani gitu. Nah, jadi kalau orang hanya diberikan makanan rohani yang enak, hanya cukup ibadah 1 kali seminggu, bagaimana mau manusia rohaninya terbangun? Bagaimana pengenalan Allahnya itu bertambah gitu loh. Nah, itu yang keprihatinan yang saya terus bagikan kepada para sahabat supaya tangkap gitu. Miliki yang hati dan pikiran yang sejiwa dengan saya, bahwa kita ini punya tanggung jawab untuk meluruskan itu semua. Kasih tahu kepada orang, tidak semua orang Kristen selamat. Hanya sedikit saja orang selamat. Yesus yang bilang, bukan setiap orang yang berseru kepada aku Tuhan akan selamatkan. Lalu dan ada seorang yang berkata di situ di Lukas ya, Lukas 13 ayat 23 sampai 24, dan ada seorang yang berkata di situ, Tuhan sedikit saja kalian diselamatkan. Yesus berkata kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, ada banyak orang yang berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Tuhan bilang, berjuang. Ada perjuangan, ketaatan, menjaga kesucian, menjaga ketaatan gitu. Tetapi kan kalau hamba Tuhan itu begitu mudah katakan, Tuhan katakan, semua kita pasti selamat. Saya nggak percaya. Karena firman Tuhan tidak katakan seperti itu. Hanya orang yang taat yang akan diselamatkan oleh Tuhan.
gitu. Nah, ini keprihatinan yang saya bagikan supaya menjadi beban gitu. Jangan, oh ya Pak, bersyukur di dalam pelayanan ini kita udah dapatkan kebenaran ini begini begitu, nggak ada dapatkan di gereja ini dan itu. Apa cuman kayak gitu aja gitu. Nggak mau bagikan pada orang lain gitu. Hanya mau ininya sendiri, menikmati sendiri gitu. Nggak mau jadi saksi pada orang. Biarin aja orang dalam kegelapan terus gitu. Nah, itu yang membuat saya terbeban. Kenapa saya tidak memberikan diri kepada gereja lokal untuk pelayanan? Di Jawa ada beberapa gembala yang minta saya pelayanan-pelayanan gitu. Nggak mau lah. Karena saya ngerti bahwa bukan itu vision, bukan itu pemahaman yang firman Tuhan berikan pada saya gitu. Yang penting ibadah yang cool, ngumpul-ngumpul gitu ya, komsel ngumpul-ngumpul gitu. Tapi nggak membangun, mendidik sebuah kerohanian yang standar Alkitab gitu. Nah, itu yang saya nggak mau tetap ada dalam diri kalian gitu. Jangan cuman bersuka cita udah dapatkan kebenaran tapi nggak mau bagi pada orang lain. Siapa yang akan berbicara pada orang itu kalau bukan kita gitu ya. Ya. Lalu keprihatinan lain juga saya mau bagikan. Kemarin lusa saya konseling seorang ibu dari Bali dan sekarang dia sudah bergabung di MTRC Beginner. Dia bilang kepada saya, Pak, apakah seorang yang rajin ke gereja, anak pendeta, katanya, itu fakta dari dia, cerita dari dia ya. Tapi kelakuannya nggak benar, merusak keluarga saya, merusak suami saya gitu ya. Malah Pak, anak pendeta ini yang rajin ke gereja ini malah nasehatin saya dengan firman Tuhan. Katanya saya istri nggak benar. Kalau itu benar, saya pikir juga ngapain orang lain, perempuan ini campurin urusin rumah tangga orang gitu. Dan dia bilang, hati saya ini sangat hancur gitu ya. Anak saya jadi sakit, orang tua saya, mertua saya juga jadi sakit gitu ya. Saya nggak tahu Pak Pendeta percaya dengan mistis gitu ya. Saya bilang saya percaya, bukan berarti mempercayai kekuatannya, tapi maksudnya memang mempercayai menjadi menyerahkan diri untuk itu. Tetapi maksudnya mempercayai dalam hidup, tapi maksudnya aku percaya itu ada gitu. Jadi kalau suami saya ini kalau udah tinggal sama saya di Bali, pulang ke rumah, itu bawaannya marah. Saya nggak bisa sebut, kalau sebut nama wanita itu saja, dia pasti marah. Tapi kalau di luar kota, Pak, dia baik sama kami gitu. Jadi ada hal yang berubah dalam diri suaminya, keluarganya berantakan, dan minta, jadi minta perempuan ini rasanya menceraikan, supaya mereka bercerai gitu. Itu kan perusak gitu ya. Anak pendeta, rajin ke gereja, tapi kelakuannya begitu. Ya saya bilang, Bu, ini ibu ini sudah tanya saya pertanyaan ini udah 2017 dan berarti udah 3 tahun seperti itu keadaannya rumah tangganya. Saya bilang ini waktunya ibu untuk berdiri buat keluarga gitu. Ibu harus melepaskan pengampunan kepada orang itu dan kita akan doakan ibu untuk bisa melepaskan pengampunan, tapi ibu harus ambil keputusan untuk mengampuni. Kalau nggak ampunin, maka nanti ibu nggak diampuni sama Tuhan. Dan kalau Tuhan mau pulihkan keluarga ibu harus lepaskan pengampunan, kita harus doakan, dan ibu mulai dengan sekarang membangun kekristenan dengan Alkitab, tekun baca Alkitab, doa dalam pemuritan gitu. Puji Tuhan, ibu ini bergabung. Nah, ini contoh-contoh. Nah, jadi bisakah dikatakan seperti ini kita pasti selamat? Kerjanya merusak rumah tangga orang, suruh orang bercerai gitu. Bahkan kalau itu betul percaya pada mistis, di sini juga kan yang saya layanin ada orang yang percaya, bukan cuma di sini, para sahabat juga ketemu kan, orang Kristen ke gereja, bahkan pelayanan, tapi puasa mungkin bahasa roh, tapi percaya pergi ke orang-orang pintar gitu, orang-orang yang perdukunan, pesugihan mungkin gitu. Nah, itu yang akan
misi itu yang akan diemban oleh pelayanan ini. Jadi kalau pengalaman kita kan ketika kayak Bu Rani cerita tentang bagaimana tentang kebenaran sejati, tidak semua orang Kristen selamat, hanya sedikit saja yang diselamatkan. Bagaimana kalau kita ketemu Tuhan itu harus hidup kudus gitu. Oh, orang-orang kan pada begitu tentang berhala yang diperingatkan oleh Bu Rani, ada pernah cerita kan? Mereka pada nggak tahu tentang ketaatan keuangan, mereka nggak tahu. Nah, kesaksian Saud Thomas juga katakan tentang salah satu tentang persembahan persepuluhan gitu ya. Tuhan bilang bahwa orang yang tidak memberikan persembahan persepuluhan tidak berkenan pada Tuhan. Mereka akan tidak bersama dengan Tuhan. Nah, tahu kan kalau nggak bersama dengan Tuhan, dan itu dasar firman-Nya, hafalan kita. Orang yang tidak mengembalikan milik Tuhan persembahan persepuluhan itu sama dengan menipu Tuhan. Karena apa? Tuhan marah karena orang Kristen tidak mau mengembalikan milik Tuhan. Akhirnya berbagai pelayanan terbengkalai gitu. Nah, jadi orang-orang seperti inikah yang dikatakan Tuhan berkata kita masuk surga? Bagaimana mungkin seperti itu? Itu namanya pengajaran yang perlu diluruskan oleh kita. Dan kalau kalian tidak membayar harga, tidak mau melakukannya, lalu siapa? Gitu. Nah, saya katakan kemarin saya sudah memberikan teladan, tetapi bukan cuma saya, ada orang-orang yang luar biasa ini yang menjadi teladan. Karena itu bangun dari perilaku yang buruk, yang hanya tidak mau peduli dengan orang lain, yang masih kok kayaknya melakukan ini berat gitu. Ada yang salah. Nanti kalau ketemu Tuhan, sekali lagi saya katakan, apa yang kalian mesti banggakan? Harus ada sesuatu yang harus dibagikan kepada Tuhan, apa yang menjadi cerita kepada Tuhan gitu loh. Nah, kiranya sharing saya ini tidak hanya didengar. Memang keras, tapi kalau ada hati yang memiliki kerendahan hati untuk menerimanya, maka akan berubah dan Tuhan akan pakai luar biasa. Dan kita akan menyelamatkan banyak orang dari pengajaran yang salah. Gak boleh bilang kamu pasti selamat seperti orang itu. Gak ada dasar firman-Nya. Kita hanya katakan bahwa kepercayaan seperti Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga dengan iman itu. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah, demikian juga dengan jadi kita lihat kan, ada firman Tuhan katakan bahwa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatan, bukan karena iman saja. Nah, itu harus disuarakan kepada orang lain. Kasih tahu tentang fakta neraka, tentang Lazarus dan orang kaya itu tidak sering dibongkar di mimbar gereja gitu. Nah, saya tidak katakan tentang topik doa, tentang yang lain itu nggak perlu, tapi ini harus materi tentang fakta, tentang kebenaran sejati, tentang neraka, penghukuman Tuhan, murka Tuhan itu harus sering dikasih tahu supaya nanti mereka tidak tersesat. Karena banyak kesaksian kan kita lihat kan, kita baca kan, orang-orang Kristen tuh banyak di neraka. Bahkan para pendeta, para pelayan itu banyak di neraka. Kenapa? Karena praktek hidup mereka itu salah. Dia berpikir kalau udah ke gereja, udah pelayanan, sudah paling suci. Tetapi dalam hati masih menyimpan kejahatan. Pikiran masih ada kejahatan. Perbuatan masih ada kejahatan gitu. Nah, itu tugas kita gitu ya. Nah, jadi kiranya apa yang saya bagikan pada kesempatan ini betul-betul membuka mata kita dan mendorong kita gitu ya. Kalau sampai tahun ini ternyata tidak semakin bergairah melakukan komsel, bukan semakin terbeban untuk membuka rumahnya untuk komsel, saya mau kasih tahu bahwa kamu adalah hanya cuma bisa dengar. Jadi cuma dengar tapi nggak menjadi pelaku. Cuma ikut-ikutan dengar dan keluar telinga kiri, dengar telinga kiri, keluar juga telinga kiri dan tidak menghasilkan buah. Dan saya berpikir bahwa itu adalah sebuah penipuan ya. Jadi dengar tapi ya cuma bisanya dengar aja gitu. Masih tetap mau kalah terhadap ya mungkin kemalasannya, comfort zone-nya, nggak mau membagi waktu kepada orang lain gitu. Nanti pikirkan, nanti kalau saya ketemu Tuhan, apa yang perlu saya banggakan gitu ya. Nah, itu saja yang saya mau bagikan pada SSP kali ini. Kiranya para sahabat bisa menangkapnya dan
para sahabat yang mendengarkan di YouTube gitu dan juga di TRM Group bisa mengerti gambaran kekristenan yang berbeda daripada praktek kekristenan kalian selama ini. Karena kami berprinsip bahwa dosa apapun, entah kecil atau besar, bahkan dosa perkataan yang bohong-bohong pun sudah cukup buat seseorang itu dimurkai oleh Tuhan. Mazmur 5 ayat 7 berkata, "Engkau membinasakan orang yang berkata bohong. Tuhan jijik dengan penumpah darah dan penipu." Jadi berdusta itu juga sudah cukup menyebabkan murka Tuhan terjadi atas seseorang gitu. Jadi menjalankan kekristenan itu harus betul-betul di dalam takut akan Tuhan gitu. Jangan mau menjalankan kekristenan hanya dengar khotbah yang memotivasi tentang kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, perlindungan Tuhan di gereja. Kalian harus mulai mendengarkan sharing seperti yang saya bagikan, bicara tentang ketaatan, hukuman Tuhan sama orang yang tidak taat, dan juga fakta neraka. Karena banyak orang Kristen menurut kesaksian itu ada di neraka, bahkan para pendeta. Dan itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Karena Yesus sendiri menolak hamba Tuhan yang sudah bernubuat melakukan mujizat karena praktek hidupnya nggak benar gitu. Nah, kiranya sharing saya ini juga memberkati para sahabat, dan saya tetap ajak kalau mau membangun kekristenan yang benar seperti kami, yang bertumbuh, yang bisa tidak jatuh bangun dalam kerohanian bahkan lepas dari dosa, kami mulai dengan bertekun dalam pembacaan Alkitab. Nah, kalau kalian merasa dapatkan sesuatu, kalian bisa hubungi kami pada nomor WA yang sering kami muat di TRM Group gitu ya, untuk bergabung bersama kami dalam pembacaan Alkitab. Nah, kiranya kita semuanya diberkati oleh sharing yang saya bagikan kali ini, dan selamat berdoa pagi untuk para sahabat yang ada di MTRC Advance. Semangat berpuasa kepada para sahabat yang terus bersemangat dalam berpuasa. Semangat par, God bless us.